Pada slide pertama, kita akan membahas mengenai deskripsi kegiatan dan fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi pembelian. Nah, sistem akuntansi pembelian dalam perusahaan digunakan untuk melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan bagi perusahaan. Nah, pembelian ini terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada pembelian lokal dan yang kedua ada pembelian impor. Pembelian lokal merupakan pembelian yang dilakukan dari pemasok dalam negeri atau lokal. Kemudian, pembelian impor merupakan pembelian yang dilakukan dari pemasok luar negeri. Nah, selanjutnya, fungsi-fungsi yang terkait dari sistem akuntansi pembelian terdapat 4 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi gudang, yang kedua ada fungsi pembelian, ketiga fungsi penerimaan, dan yang keempat ada fungsi akuntansi. Yang pertama, fungsi gudang ini akan mengajukan permintaan dan pembelian sesuai kondisi persediaan di gudang. Nah, sesuai namanya, fungsi gudang ini juga akan menyimpan barang yang telah diterima dari fungsi penerimaan. Selanjutnya, di dalam fungsi pembelian, mereka akan memperoleh informasi harga barang dari supplier. Nah, setelah membandingkan dari beberapa supplier, mereka dapat menentukan supplier mana yang paling cocok dengan kondisi perusahaan. Nah, untuk melakukan pembelian ini, fungsi pembelian dapat mengeluarkan order pembelian. Kemudian, setelah pembelian dilakukan dan barang dikirim, fungsi penerimaan yang tiga ini akan melakukan pemeriksaan terhadap jenis, mutu, dan kuantitas barang dari supplier apakah dalam kondisi yang baik dan bisa diterima perusahaan atau tidak. Nah, kemudian apabila barang tersebut sudah memenuhi order pembelian, fungsi akuntansi ini akan terbagi menjadi dua fungsi. Yang pertama, fungsi pencatat utang, di mana fungsi akuntansi akan mencatat pembelian ke register bukti kas keluar dan menyelenggarakan bukti kas keluar sebagai dokumen sumber ke kartu utang sebagai buku besar pembantu utang. Kemudian, tentu saja yang kedua ada pencatat persediaan, di mana fungsi akuntansi akan mencatat ke kartu persediaan barang. Selanjutnya, kita akan membahas jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian. Nah, seperti yang bisa kita lihat pada slide ini, prosedur-prosedur yang membentuk sistem akuntansi pembelian menghubungkan fungsi-fungsi yang terkait yang sebelumnya kita bahas pada slide pertama. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai prosedur-prosedur tersebut. Yang pertama, ada prosedur permintaan pembelian, di mana di sini fungsi gudang akan mengajukan permintaan pembelian dalam bentuk surat permintaan pembelian kepada fungsi pembelian. Kemudian yang kedua ada prosedur permintaan penawaran harga dan pemilihan pemasok, di mana di sini fungsi pembelian akan mengirim surat permintaan penawaran harga ke pemasok untuk informasi mengenai barang, syarat pembelian, dan menentukan supplier mana yang diperlukan perusahaan. Nah, pemilihan ini akan terbagi menjadi akan terbagi menjadi 3 sistem akuntansi. Yang pertama, ada sistem akuntansi pengadaan langsung, di mana supplier akan dipilih langsung oleh fungsi pembelian tanpa penawaran harga lagi. Kemudian yang kedua, ada sistem akuntansi penunjukan langsung, di mana supplier akan dipilih melalui pertimbangan harga penawaran. Paling sedikit, fungsi pembelian ini akan membandingkan 3 pemasok. Kemudian yang ketiga, ada sistem akuntansi dengan melalui prosedur lelang, di mana di sini akan diputuskan supplier mana yang dipilih melalui proses lelang dari jumlah pemasok yang terbatas. Kemudian yang ketiga ada fungsi prosedur pembelian, di mana fungsi pembelian akan mengirim surat order pembelian kepada supplier terpilih dengan memberitahukan ke unit-unit lain yang terkait seperti unit gudang dan unit penerimaan agar mengetahui proses pembelian tersebut. Lalu, yang keempat, ada prosedur penerimaan barang, di mana fungsi penerimaan akan memeriksa jenis, kuantitas, dan mutu barang yang diterima dari pemasok, yang kemudian mereka akan membuat laporan penerimaan barang. Selanjutnya, yang kelima, ada prosedur pencatatan utang, di mana fungsi akuntansi akan memeriksa dokumen terkait, yaitu surat order pembelian, laporan penerimaan barang, dan faktur yang berasal dari supplier, yang kemudian mereka akan melakukan pencatatan utang atau mengarsipkan faktur yang berasal dari supplier. Kemudian yang terakhir, ada prosedur distribusi pembelian, di mana di sini kita akan melakukan distribusi akun yang didebit dari transaksi pembelian. Informasi yang diperlukan oleh manajemen dari sistem akuntansi pembelian adalah: yang pertama, jenis persediaan yang telah mencapai titik pemesanan kembali atau reorder point. Yang kedua, order pembelian yang telah dikirim kepada pemasok. Yang ketiga, order pembelian yang telah dipenuhi oleh pemasok.
Yang keempat, total saldo utang dagang pada tanggal tertentu. Yang kelima, saldo utang dagang kepada pemasok tertentu. Dan yang keenam, tambahan kuantitas dan harga pokok persediaan dari pembelian. Sedangkan dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pembelian adalah yang pertama, surat permintaan pembelian. Dokumen ini merupakan formulir yang diisi oleh fungsi gudang atau fungsi pemakai barang untuk meminta fungsi pembelian melakukan pembelian barang dengan jenis, jumlah, dan mutu seperti yang tersebut dalam surat tersebut. Surat permintaan pembelian ini biasanya dibuat 2 lembar untuk setiap permintaan, 1 lembar untuk fungsi pembelian dan tembusannya untuk arsip fungsi yang meminta barang. Ada kalanya surat permintaan pembelian berupa traveling purchase requisition atau surat permintaan pembelian berulang kali. Dokumen ini digunakan jika pesanan berulang kali dilakukan secara rutin sehingga tidak diinginkan berulang kali dilakukan penulisan informasi pokok dalam dokumen. Surat permintaan pembelian berulang kali ini disimpan sebagai lampiran kartu gudang. Jika kartu gudang sudah menunjukkan titik pemesanan kembali atau reorder point, fungsi gudang mengisi surat permintaan pembelian berulang kali ini dan mengirimkannya ke fungsi pembelian. Jika surat order pembelian telah dibuat, fungsi pembelian kemudian mengisi informasi nama pemasok, harga, dan nomor surat order pembelian ke dalam surat permintaan pembelian berulang kali ini dan mengirim kembali dokumen tersebut ke fungsi gudang untuk disimpan lagi sebagai lampiran kartu gudang. Kemudian dokumen yang kedua adalah surat permintaan penawaran harga. Dokumen ini digunakan untuk meminta penawaran harga bagi barang yang pengadaannya tidak bersifat berulang atau tidak repetitif, yang menyangkut jumlah rupiah pembelian yang besar. Dokumen yang ketiga adalah surat order pembelian. Dokumen ini digunakan untuk memesan barang kepada pemasok yang telah dipilih. Dokumen ini terdiri dari berbagai tembusan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, surat order pembelian. Dokumen ini merupakan lembar pertama surat order pembelian yang dikirimkan kepada pemasok sebagai order resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua, tembusan pengakuan oleh pemasok. Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan kepada pemasok, dimintakan tanda tangan dari pemasok tersebut dan dikirim kembali ke perusahaan sebagai bukti telah diterima dan disetujuinya order pembelian, serta kesanggupan pemasok memenuhi janji pengiriman barang seperti tersebut dalam dokumen tersebut. Yang ketiga, tembusan bagi unit peminta barang. Tembusan ini dikirimkan kepada fungsi yang meminta pembelian bahwa barang yang dimintanya telah dipesan. Yang keempat, arsip tanggal penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut tanggal penerimaan barang yang diharapkan sebagai dasar untuk mengadakan tindakan penyelidikan jika barang tidak datang pada waktu yang telah ditetapkan. Yang kelima, arsip pemasok. Tembusan surat order pembelian ini disimpan oleh fungsi pembelian menurut nama pemasok sebagai dasar untuk mencari informasi mengenai pemasok. Yang keenam, tembusan fungsi penerimaan. Tembusan surat order pembelian ini dikirimkan ke fungsi penerimaan sebagai otorisasi untuk menerima barang yang jenis, spesifikasi, mutu, kuantitas, dan pemasoknya seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dalam sistem penerimaan buta atau blind receiving system, kolom kuantitas dalam tembusan ini diblok hitam agar kuantitas yang dipesan yang dicantumkan dalam surat order pembelian tidak terekam dalam tembusan yang dikirimkan ke fungsi penerimaan. Hal ini dimaksudkan agar fungsi penerimaan dapat benar-benar melakukan penghitungan dan pengecekan barang yang diterima dari pemasok. Dan yang terakhir nomor 7, tembusan fungsi akuntansi. Tembusan surat order pembelian ini dikirim ke fungsi akuntansi sebagai salah satu dasar untuk mencatat kewajiban yang timbul dari transaksi pembelian. Selanjutnya, dokumen yang digunakan yang keempat yaitu laporan penerimaan barang. Dokumen ini dibuat oleh fungsi penerimaan untuk menunjukkan bahwa barang yang diterima dari pemasok telah memenuhi jenis, spesifikasi, mutu, dan kuantitas seperti yang tercantum dalam surat order pembelian. Dokumen yang kelima yaitu surat perubahan order pembelian. Kadangkala diperlukan perubahan terhadap isi surat order pembelian yang sebelumnya telah diterbitkan. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kuantitas, jadwal penyerahan barang, spesifikasi, penggantian atau substitusi atau hal lain yang bersangkutan dengan perubahan desain atau bisnis. Biasanya perubahan tersebut diberitahukan kepada pemasok secara resmi dengan menggunakan surat perubahan order pembelian yang terlampir dalam gambar di bawah.
Surat perubahan order pembelian dibuat dengan jumlah lembar tembusan yang sama dan dibagikan kepada pihak yang sama dengan yang menerima surat order pembelian. Dan dokumen yang terakhir, yang keenam, yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini dibuat oleh fungsi akuntansi untuk dasar pencatatan transaksi pembelian. Dokumen ini juga berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas untuk pembayaran utang kepada pemasok dan yang sekaligus berfungsi sebagai surat pemberitahuan kepada kreditur mengenai maksud pembayaran atau berfungsi sebagai remittance advice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang catatan yang digunakan. Catatan akuntansi merupakan alat penting yang mencatat semua transaksi keuangan perusahaan secara sistematis. Catatan-catatan ini berfungsi sebagai dasar untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan andai. Beberapa jenis catatan akuntansi utama meliputi dokumen sumber, yaitu ini adalah bukti tertulis pertama terjadinya transaksi. Kedua, jurnal. Jurnal adalah catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis. Lalu yang ketiga ada buku besar. Buku besar yaitu adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk mengklasifikasi dan meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan diimplementasikan dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen dan personel entitas yang memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan entitas berkaitan yang mengandalkan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yaitu ada 4, lingkungan pengendali, mencakup integritas, nilai etika, kompetisi, personel, filosofi, manajemen, dan gaya operasi. Lalu yang kedua ada penilaian resiko, proses identifikasi dan analisa resiko relevan yang pencapaian tujuan utama entitas tersebut serta penentuan bagaimana resiko tersebut harus diperinci. Lalu yang ketiga adalah aktivitas pengendalian, tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Lalu yang keempat ada informasi dan komunikasi, sistem yang relevan untuk mengidentifikasi dan mencatat, memproses dan melaporkan transaksi entitas secara komunikasi dan efektif dalam dan luar entitas. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Nah, perencanaan organisasi ini harus didasarkan pada unsur pokok sistem pengendalian internal berikut. Yang pertama, dalam organisasi harus dipisahkan 3 fungsi pokok, yaitu fungsi operasi, fungsi penyimpanan, dan fungsi akuntansi. Yang kedua, tidak ada satupun transaksi yang dilaksanakan dari awal sampai akhir hanya oleh satu orang atau fungsi saja. Hal ini dimaksudkan agar selalu terjadi pengecekan intern dalam pelaksanaan suatu transaksi, sehingga aset perusahaan terjamin keamanannya dan data akuntansi terjamin ketelitian dan keandalannya. Dua unsur pokok sistem pengendalian internal sendiri terdiri dari, yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi penerimaan. Dalam transaksi pembelian, fungsi pembelian berkewajiban untuk mendapatkan penjual yang dapat dipercaya sebagai pemasok. Fungsi penerimaan berwenang untuk menolak barang yang dikirim oleh pemasok yang tidak sesuai dengan barang yang tercantum dalam surat order pembelian. Pemisahan kedua fungsi ini mengurangi risiko diterimanya barang yang tidak dipesan oleh perusahaan, jenis spesifikasi kuantitas dan mutu barangnya tidak sesuai dengan yang dipesan oleh perusahaan, maupun tidak sesuai saatnya dengan waktu yang ditentukan dalam surat order pembelian. Yang kedua, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi pembelian, fungsi akuntansi yang melaksanakan pencatatan utang dan persediaan barang harus dipisahkan dari fungsi operasi yang melaksanakan transaksi pembelian. Fungsi pembelian berada di tangan bagian pembelian yang berada langsung di bawah direktur utama, sedangkan fungsi akuntansi berada di tangan bagian utang dan bagian kartu persediaan. Ketiga, fungsi penerimaan harus terpisah dari fungsi penyimpanan barang. Fungsi penerimaan merupakan fungsi operasi yang bertanggung jawab atas penerimaan atau penolakan barang yang diterima dari pemasok. Fungsi penyimpanan merupakan fungsi yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang yang telah dinyatakan diterima oleh fungsi penerimaan. Dalam perusahaan yang besar, kedua fungsi tersebut perlu dipisahkan, karena kegiatan penerimaan barang memerlukan keahlian mengenai barang dan pengetahuan mengenai syarat-syarat pembelian.
sedangkan kegiatan penyimpanan barang memerlukan keahlian dalam pengelolaan penyimpanan barang serta pelayanan pengembalian barang bagi pemakai. Dan yang terakhir, transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau fungsi. Dengan penggunaan unsur sistem pengendalian tersebut, setiap pelaksanaan transaksi selalu akan tercipta pengecekan intern yang mengakibatkan pekerjaan karyawan atau fungsi yang satu dicek ketelitian dan keandalannya oleh karyawan atau fungsi yang lain. Oleh karena itu, dalam sistem akuntansi pembelian harus dirancang unsur sistem pengendalian internal berikut. Transaksi pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi gudang, fungsi pembelian, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Tidak ada transaksi pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Selanjutnya ada sistem otorisasi dan juga prosedur pencatatan. Jadi di setiap transaksi dalam organisasi harus melalui sistem otorisasi yang ketat di mana hanya pihak berwenang yang dapat menyetujui transaksi tersebut dengan memberikan tanda tangan pada dokumen atau sumber pendukung. Prosedur pencatatan yang jelas memastikan keamanan dari data akuntansi, ketelitian, dan juga keandalan. Misalnya, transaksi pembelian dimulai dengan otorisasi dari fungsi gudang atau pemakai barang, lalu dicatat secara sistematis untuk memastikan akurasi dari dokumen tersebut. Lalu yang selanjutnya ada otorisasi dalam proses pembelian. Yang pertama ada surat permintaan pembelian, yaitu dotorisasi oleh fungsi gudang atau kepala fungsi pemakai barang yang dijadikan bukti kebutuhan barang oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada surat order pembelian, yaitu dotorisasi oleh fungsi pembeli atau pejabat lebih tinggi sebagai awal transaksi pemesanan barang untuk mencegah penerimaan barang atau kewajiban barang yang tidak diperlukan. Selanjutnya ada laporan penerimaan barang, di mana ini dijadikan sebagai bukti barang yang telah diterima sesuai pesanan dan menjadi dasar pencatatan kewajiban dan persediaan. Kemudian ada beberapa praktik yang sehat dalam sistem pembelian. Yang pertama ada formulir bernomor urut yang digunakan sebagai surat order pembelian dan juga laporan penerimaan barang dengan pengawasan nomor urut oleh manajer yang berwenang. Lalu selanjutnya ada pemilih pemasok. Nah, ini tuh dilakukan berdasarkan penawaran harga bersaing, bukan karena hubungan pribadi untuk menghindari pembelian dengan harga yang tidak wajar. Selanjutnya ada penerimaan barang. Nah, barang ini tuh hanya diterima jika disertai surat order pembelian yang telah diotorisasi dari fungsi penerimaan wajib memeriksa dan juga membandingkan barang dengan dokumen pesanan tersebut. Lalu pengecekan faktur. Jadi sebelum pembayaran, fungsi akuntansi harus memeriksa harga, syarat pembelian, dan juga ketelitian dalam perhitungan faktur. Dan terakhir ada rekonsiliasi periodik. Ini tuh dilakukan antara catatan pembantu, utang, dan juga akun kontrol utang di buku besar untuk memastikan ketelitian data. Selanjutnya ada beberapa prosedur pembayaran dan juga pengendalian. Yang pertama ada pembayaran tepat waktu. Pembayaran ini tuh dilakukan sesuai syarat pembayaran untuk mendapatkan potongan dari sistem tunai. Lalu yang kedua ada cap lunas, yaitu bukti kas keluar dan dokumen pendukung yang dicap lunas oleh fungsi keuangan setelah cek dikirim ke pemasok dan untuk mencegah penggunaan dokumen yang berulang. Lalu yang terakhir ada bagian alur dokumen, yaitu sistem akuntansi pembelian yang dirancang dengan alur dokumen yang jelas untuk memastikan pengendalian internal yang efektif. Selanjutnya, praktik sistem akuntansi dan sistem akuntansi pembelian dalam pengelolaan data elektronik. Praktik sistem akuntansi merupakan sistem pencatatan transaksi keuangan yang dijalankan dengan proses manual meliputi dokumentasi standar, yaitu menggunakan formulir seperti surat order pembelian, faktur, dan bukti kas keluar. Selanjutnya ada pemisahan tugas, yaitu fungsi pembelian, penerimaan, dan akuntansi dijalankan oleh bagian berbeda untuk mencegah kecurangan. Ketiga, ada pencatatan berjenjang, yaitu transaksi dicatat di jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Yang keempat, ada pengendalian internal. Ada otorisasi dokumen, pemeriksaan fisik, dan rekonsiliasi berkala. Yang kelima, ada pelaporan keuangan, yaitu laporan yang disusun berdasarkan catatan manual yang telah memenuhi syarat. Selanjutnya ada sistem akuntansi pembelian dalam lingkungan
Pengolahan data elektronik atau PDE adalah sistem pembelian yang diotomatisasi menggunakan teknologi komputer. Langkah-langkah utamanya yaitu input digital yang termasuk PO, laporan penerimaan barang, dan faktur dimasukkan ke sistem komputer. Selanjutnya ada proses otomatis, yaitu sistem mencocokkan PO atau pre-order, penerimaan, dan faktur pemasok, atau bisa disebut three-way match. Yang terakhir ada output digital, menghasilkan bukti kas keluar, laporan pembelian, dan daftar utang secara spesifik. Selanjutnya ada fitur dan keunggulan. Yang pertama ada efisiensi. Prosesnya lebih cepat dan minim kesalahan. Yang kedua ada keamanan data. Dengan kontrol akses, password, dan audit elektronik. Yang ketiga ada validasi otomatis. Sistem secara otomatis memeriksa kesesuaian data, termasuk jumlah, harga, dan syarat pembelian. Yang keempat ada arsip elektronik. Dokumen tersimpan secara digital, mudah dicari dan direkap.